Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan mengulas tentang misteri Mycenae, sebuah kota kuno yang didirikan oleh Perses. Berlokasi strategis di antara dua bukit Peloponnese di Yunani Selatan, situs berbenteng Mycenae disebutkan dalam Iliad dan Odyssey karya Homer, yang menggambarkan Mycenae sebagai kerajaan Raja Agamemnon yang mistis. Mycenae menjadi pemukiman Yunani antara tahun 1700 dan 1200 sebelum Masehi, pada zaman perunggu akhir, dengan arsitektur monumen yang dibangun di puncak peradaban Mycenaean dari tahun 1350 sebelum Masehi. Selama era ini, para arkeolog berpendapat bahwa ini adalah pusat istana terkaya di Yunani, sebelum ditinggalkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Menurut mitologi Yunani, kisah Mycenae berawal dari pahlawan Perses, putra setengah dewa Zeus dan Danae, yang konon mendirikan kota Mycenae. Banyak ciri mitos yang diberikan kepada Perses dalam legenda Yunani kuno, seperti sepatu bersayap Hermes yang terkenal, yang memungkinkannya terbang, dan helm Ares atau Mars yang dapat membuatnya tidak terlihat. Prestasi Perses termasuk membunuh monster laut yang dikirim oleh Dewa Poseidon, yang bertujuan untuk menghancurkan Aethiopia, sehingga membebaskan Andromeda dan membunuh monster Medusa, yang kepalanya dapat mengubah siapapun yang melihatnya menjadi batu. Mungkinkah Perses memang ada? Dan jika ya, apakah dia benar-benar terhubung dengan dewa? Ada beberapa cerita mengapa kota itu diberi nama Mycenae. Ada yang mengklaim bahwa kota ini dinamai oleh Perses setelah Mikes pedangnya atau bagian dari gagang pedang jatuh di lokasi tersebut. Nama kota tersebut kemudian diberikan kepada peradaban Mycenaean yang dikenang sebagai salah satu peradaban terpenting prasejarah Yunani. Mitologi Yunani menyatakan bahwa keturunan Perses memerintah dari Mycenae selama 3 generasi. Yang terakhir dalam garis keturunan adalah Ristes, setelah itu Atres naik ke tampuk kekuasaan. Mycenae kemudian menjadi rumah bagi kerajaan Agamemnon, putra Atres dan panglima legendaris kontingen Yunani dalam Perang Troya. Saudara laki-laki menelaus Raja Sparta, Raja Agamemnon dianggap sebagai salah satu pemimpin terhebat di masanya. Deskripsi Mycenae dalam mitologi Yunani kuno akurat. Bahkan saat ini, sahabat masih dapat melihat tembok dengan batu-batu besar, yang beberapa di antaranya memiliki berat hingga 120 ton. Dikenal sebagai tembok Cyclopean, legenda mengatakan bahwa tembok di sekitar kota dinamai demikian karena Perses membawa makhluk mitos yang bernama Cyclops, atau raksasa bermata satu dari Asia untuk membangun tembok benteng besar menggunakan batu yang tidak dapat diangkat oleh manusia. Tiryns, kota besar peradaban Mycenae lainnya, memiliki kisah serupa di mana Raja Brutus, raja mitos lainnya menggunakan Cyclopes untuk membangun tembok bentengnya. Pada tahun 1999, Mycenae dan Tiryns diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Terletak secara strategis untuk menguasai dataran Argolit, Mycenae dibangun hampir 280 meter di atas permukaan laut. Kota ini memiliki kekuatan militer dan finansial yang kuat, terutama pada zaman perunggu sekitar 1400 hingga 1200 sebelum Masehi, ketika Gerbang Singa dibangun dan gedung-gedung baru ditambahkan di wilayah tersebut. Gerbang Singa, pintu masuk utama ke Mycenae, adalah salah satu contoh patung relief paling awal di Yunani kuno, dan merupakan batu segitiga besar di atas pintu masuk benteng yang menggambarkan 2 ekor singa. Di Mycenae, sahabat juga dapat menemukan perbendaharaan Raja Atres, juga dikenal sebagai makam Raja Agamemnon, sebuah makam berbentuk kubah yang besar dan megah, yang disebut Tholos dalam bahasa Yunani, yang merupakan salah satu dari 9 makam di area tersebut. Pada saat itu, kubah ini merupakan kubah tertinggi di dunia, hingga bangsa Romawi membangun pemandian besar Baiae lebih dari 1000 tahun kemudian. Topeng emas Agamemnon yang terkenal, artefak yang ditemukan oleh Heinrich Schliemann pada tahun 1876, ditemukan di salah satu makam ini dan merupakan salah satu artefak paling terkenal yang ditemukan di seluruh dunia. Tujuan dari topeng tersebut adalah untuk menutupi wajah orang mati pada saat penguburan, meskipun tidak semua arkeolog setuju bahwa topeng tersebut adalah milik Agamemnon. Setelah ditinggalkan selama berabad-abad, situs arkeologi Mycenae menjadi bagian dari yurisdiksi masyarakat arkeologi Yunani pada tahun 1837. Pada titik ini, penggalian pertama dilakukan oleh arkeolog Yunani Kyriakos Pitakis pada tahun 1841, yang dikenal karena menemukan gerbang singa yang terkenal. Pada tahun 1874, Heinrich Schliemann memulai penggaliannya di situs mitos tersebut, di mana ia menemukan kuburan di tempat yang kemudian dikenal sebagai Grave Circle A, sebuah tempat pemakaman yang berisi kuburan poros yang digunakan untuk elit Mycenaean. Perlu disebutkan, bahwa Schliemann juga menemukan Troy dan membantu akademisi menyadari bahwa Troy bukanlah mitos. Schliemann yakin bahwa semua cerita dan legenda bukanlah mitos, melainkan adalah fakta. Selama beberapa dekade berikutnya dan hingga tahun 2000-an, sejumlah besar arkeolog melanjutkan penggalian,
dan pada tahun 1950-an arkeolog masyarakat arkeologi Yunani George Milonas menggali Grave Circle B serta situs-situs lainnya. Masih banyak unsur yang terkubur di bawah tanah. Mereka yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dapat mengunjungi Museum Mycenae di sebelah Benteng Mycenae atau Museum Arkeologi Nasional Athena, yang merupakan rumah bagi banyak artefak yang telah ditemukan seperti benda emas yang ditemukan di dalam kuburan. Penelitian telah menyimpulkan bahwa wilayah tersebut telah diduduki sejak abad ke-7 sebelum Masehi, dan kemudian ditempati kembali oleh pemukiman yang berbeda. Konstruksi monumental Mycenaean terjadi kemudian antara tahun 1350 dan 1200 sebelum Masehi, dengan tembok kota dibangun sekitar tahun 1350 sebelum Masehi. Kemunduran peradaban Mycenaean dimulai sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, dan kota itu sendiri ditinggalkan sekitar 100 tahun kemudian. Meskipun ada banyak teori mengenai kehancurannya, para ahli masih belum mengetahui secara pasti apa yang terjadi. Kisah tentang kota Mycenae, sebuah kota kuno yang mempesona dengan sejarahnya yang legendaris. Dari Agamemnon hingga arkeologi modern, Mycenae terus menarik dan menginspirasi kita dengan keajaiban masa lalu. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.